Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau salam sejahtera bahagia semua. Materi etika bisnis di suasana COVID ini, mahasiswa sekalian, ini kuliah perdana. Tentu kita saling kenal, saling menyapa, tentu juga saling membangkitkan semangat ekonomi, semangat spirit membangun kekuatan manajemen di dalam education, diplomat, kekuatan yang membangun spirit untuk belajar lah. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa sekalian, nama saya Yusuf Daeng atau dikenal dengan nama Muhammad Yusuf DM. DM itu Daeng Malinta. Saya adalah alumni pertama Unila, anak kedua. Jadi saya masuk 83, selesai ya, wisuda pertama Fakultas Hukum Unila, jurusan pidana, S1, S2 Hukum Bisnis Yogyakarta UII, kemudian S2 Kriminologi, konsentrasi bidang kejahatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah kuliah tahun 1996. Kemudian S2 Trisakti bidang kriminal, ya bidang kriminal juga. Kemudian S3 di University Technical Malaysia, Universitas Negeri di Malaysia, bidang konsentrasi teknologi ekonomi manajemen. Jadi saya kuliah 2 kali S2, 2 kali S3. Alhamdulillah, karir alumni Unila, bekerja TU Unila tahun 96, kemudian tahun 92 beralih jadi dosen, ya, dulu kepala rumah tangga keamanan, kemudian dosen pertama menjadi wakil rektor. Dosen maksudnya dosen Unila, dosen tetap, wakil rektor bidang kemahasiswaan, pembantu rektor 3 waktu itu, sekarang wakil rektor 3. Kemudian dilanjut lagi menjadi pembantu rektor 4 bidang kerjasama dan pembangunan atau perencanaan dan pembangunan Unila. Jadi itulah PR4 pertama, tak ada lagi PR4. Nah, ini karir saya, dan saya adalah aktivis senat, pernah BPM dulu namanya, Menwa pertama, senat pertama, BPM pertama, dan organisasi banyak. Saya juga atlet bulu tangkis dulu, pernah tim official taekwondo, bulu tangkis Kejurnas di Jakarta, kemudian taekwondo judo di Korea Selatan waktu PR3, sebelum PR3, dan beberapa kejuaraan. Saya juga pernah wakil rektor tahun 2002, pendamping kapal perang Akabri. Waktu itu masih gabungan polisi dan militer, gabungan di kapal perang 2 kali, satu-satunya wakil rektor dari Sumatera, dan tim pendamping Asia Pasifik narkotika di beberapa negara. Dan saya berbangga sebagai alumni Lancang Kuning memberikan motivasi Anda sekalian. Di bidang jabatan lain, pernah jadi sekretaris laboratorium ilmu hukum, dan pernah kepala laboratorium ilmu hukum, dan selalu jadi narasumber di berbagai event-event nasional maupun internasional.
dan diundang jadi dosen-dosen tamu bisnis, pembicara bisnis di Universitas Islam Malaka dan beberapa negara lainnya. Dan masa COVID ini saya diundang kemarin terakhir ya di Vietnam, bicara soal Indonesian corruption. Jadi perbandingan bagaimana kriminal Indonesia dan Asia. Jadi many problem crime in the Indonesian corruption, Vietnam maupun Asia lainnya. Jadi ini sekelumit perkenalan, dan anak 4 ya, 2 orang lawyer, 2 dosen, 1 juga 2 masih belajar, yang nomor 3 menekuni kuliah sekali 4, S1-nya S1 3, S2-nya baru sedang belajar di UIR. Yang 1 juga ambil sekali 2 bahasa Inggris di Unri dan komputer di Unila. Jadi saya ajar anak ini supaya adik-beradik semua kerjanya belajar, ambil sekaligus belajar. Saudara-saudara sekalian, inilah perkenalan saya sebagai pribadi, dan saya berada di kantor saya di Mall MP di Masuk Dunia Bisnis. Saya pengacara atau lawyer company. Jadi perusahaan ini ada satu grup, beberapa grup saya pegang, termasuk di Bali dan di Mall MP, Jatra Hotel, dan saya berkantor di lantai 2. Kebetulan tidak bayar ya, free. Jadi Anda sekalian, karena ini adalah mahasiswa bisnis yang punya waktu, mampirlah ke sini sebelah Gramedia. Tidak jauh dari lift, kantor saya namanya Kantor Advokat Yusuf Dain and Consultant. Jadi saya adalah konsultan hukum, dan saya memiliki 4 LSM atau NGO, LB Hasan Rego, Yusuf Dain Training, saya sering training, kemudian Rio Liars Club, kemudian LB Hasan Rego, LSM Sanrego. Ini jadi saya lagi membangun bidang hukum dan bisnis juga. Jadi kita masuk dulu ya, Anda sekalian. Saya juga minta Anda memperkenalkan diri, baik melalui video maupun WA, nama, umur, alamat, asal, status, kalau perlu tinggi dan berat. Karena mengenal identitas menanggung itu namanya penasaran. Jadi full identity. Karena internasional, tentu kita bicara juga pengalaman saya internasional. Saya pernah ke Syria, Lebanon, Yordania, Syria, Kuwait, Abu Dhabi, Ariko, Jerman, Prancis, dan Australia, Korea, dan Belanda, Jerman, Austria, Belgia, dan beberapa negara di Asia ini. Tentu sebagai megang perusahaan besar di Riau, PLN Riau dan Kepri pernah saya pegang, dan perusahaan Indah Kiat Group ya, Ararabadi, PT-PT di dalamnya juga pernah saya pegang. Kemudian PT Telkom dan PT Polsambu sampai hari ini. Tentu bicara soal bisnis ya, secara teori mungkin tidak terlalu banyak, tetapi pengalaman experience bisnis, risiko bisnis, sengketa bisnis, penyelesaian bisnis, kemudian adalah masuk etika bisnis, bagaimana konflik internal, para karyawan yang berkelahi, bermasalah, dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya tekuni, dan hampir 30 tahun jadi lawyer. Baik di perusahaan besar maupun kecil-kecil, saya menyelesaikan beberapa
konflik-konflik karena apa? Karena adanya etika yang tidak baik atau etika yang dibangun tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita masuk etika ya. Saya sebenarnya lupa tadi bahwa jadwal ini pagi. Saya kebetulan tadi mau nguji di S2, tapi saya juga salah informasi sekretaris saya, rupanya besok. Maka sampai situ teringat Bapak jam 8 mengajar katanya. Oh iya ya, jadi itu. Oke. Etika bisnis. Etika adalah bahasa Inggris. Jadi ada etika, attitude, kemudian estetika. Bahasanya mirip-mirip. Etika bicara soal morality, bicara adat, bicara hadap, bicara soal kelakuan, bicara soal perilaku dan sebagainya. Tapi bicara soal estetik, bicara soal seni, bicara soal humaniora, bicara soal bagaimana manajemen ini indah. Kemudian bicara etika atau etik, ya, bicara soal sekat-sekat bagaimana berbisnis yang indah, bagaimana berbisnis itu diatur menurut undang-undang, bagaimana berbisnis itu diatur oleh internal perusahaan itu. Kemudian bagaimana etika itu dibangun oleh para pelaku bisnis yang namanya kontrak atau MOU, Memorandum of Understanding, bagaimana membangun itu sebelum pekerjaan dilakukan, baik perusahaan besar maupun kecil, mau perorangan maupun kelompok, the business group. Ini menyangkut soal bagaimana membangun kerjasama ini. Jadi membangun kerjasama ini baik memorandum dalam etika, dalam hukum perdata, ya, ada moral, ada hukum yang diatur situ. Siapa yang berjanji menurut hukum dibolehkan atau tidak, misalnya dia waras, cukup umur, ya, itu dia salah satunya. Yang diperjanjikan bukanlah barang haram, ya, ujuk aja itu secara global karena bukan menyangkut hukum, tapi itu apa yang diperjanjikan adalah tidak haram, diperbolehkan menurut undang-undang. Ada barang itu. Ini jadi bicara soal undang-undang, bicara soal etika internal, yang karena di dalam perusahaan ada aturan-aturan yang dilahirkan oleh perusahaan. Kemudian ada aturan-aturan dilahirkan oleh internal ya, orang yang berkomitmen, kelompok atau sendiri-sendiri terhadap apa yang diperjanjikan itu, ya. Kemudian kita bicara soal umum. Bagaimana etika ini sebenarnya? Etika ini adalah bagaimana orang-orang itu mampu memahami, mampu saling menguntungkan. Jadi kerjasama saling menguntungkan, tapi bukan kerjasama karena belas kasihan. Jadi dalam perusahaan ini adalah ya menyangkut soal bicara soal individu, bicara soal masyarakat, bicara soal the company, kelompok grup atau grup company. Kemudian membangun nilai. Apa itu nilai? The value, ada norma atau norm dan perilaku yang baik yang dalam berbisnis. Misalnya kita dapat membentuk perilaku. Apa itu perilaku? Membangun perilaku internal dulu. Contoh misalnya, kita jam 7 wajib berangkat atau berada di perusahaan. Itu membangun disiplin. Disiplin juga bahasa Inggris. Disiplin, apel. Sekarang transisi modern, absen. Absen itu dulu tekan-tekan tangan. Sekarang kita bisa cek log pakai sidik jari, atau sekarang bisa pakai handphone. Handphone lagi di mana job and position. Ada namanya Anda di mana posisi memfotokan dan memvideokan. Itu salah satu disiplin. Membangun disiplin. Jadi etika ini adalah membangun disiplin. Disiplin juga bahasa Inggris, disiplin. Jadi dari transisi tradisional the company, the management, ada management the modern management. Bagaimana membangun kebersamaan ini, ya, membangun kelompok, bagaimana mengarahkan orang lebih
lebih baik. Jadi intinya etika bisnis itu membangun internal lebih bagus dan tidak merugikan lawan-lawan bisnis atau teman-teman bisnis atau disebut dengan mitra bisnis. Kemudian dapat membangun hubungan bisnis baik konsumen maupun mitra kerja ya perusahaan. Kemudian misalnya apalagi patuh terhadap aturan yang dibuat. Misalnya aturan yang dibuat internal, ada aturan hubungan industrial namanya. Kebetulan saya adalah seorang lawyer pidana ya, dan selalu juga memegang perusahaan pengadilan industrial. Industrial menyangkut soal perburuhan menyangkut soal penggajian, pengupahan, menyangkut soal di dalamnya ada PHK, ada mengajukan hubungan mengundurkan diri, hak-hak karyawan, hak-hak perusahaan. Kebetulan masa Covid ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya pegang ya PHK, dan ini baik saya pegang buruh atau karyawan maupun saya pegang company kalian tetap untuk mempertahankan bagaimana menegakkan aturan. Jadi diselesaikan secara internal, diselesaikan di perselisihan di Departemen Kerja, atau diselesaikan di pengadilan industrial, di pengadilan negeri. Kalau sekarang di Pekanbaru di pengadilan negeri, hakimnya adalah ad hoc. Jadi itu kita bersidang seperti pengadilan lain. Itu. Kemudian apalagi? Membangun industri internal sesama kerja, ya, dilandasi etika, kemudian moral, kejujuran dan personel profesional. Jadi kita supaya itu beretika dan jujur. Tidak sedikit perusahaan misalnya di Indah Kiat dulu, waktu saya megang Indah Kiat dan perusahaan Arara Abadi, banyak sekali barang-barang yang hilang, yang curang, yang membawa barang-barang keluar, kemudian memanipulasi data. Dan intern ini, karena ini banyak perusahaan di dalam itu kan membangun kontrak, ada penyimpangan dan sebagainya. Ini banyak pengalaman saya soal etika yang seperti ini, etika karyawan. Demikian juga perusahaan-perusahaan, saya pegang karyawan, saya lawan perusahaan itu, banyak sekali etika yang dilanggarnya, sehingga merugikan perusahaan atau sebaliknya merugikan karyawan hak-haknya, misalnya hak cuti, hak-hak dan sebagainya. Kemudian tujuan etika intinya yang memberikan ya batasan sekat, ya kesadaran akan moral kepada para pelaku bisnis supaya bersikap baik. Bersikap baik yang mana? Bukan baik menurut perusahaan, bukan baik menurut karyawan, tapi adalah baik menurut undang-undang, baik menurut aturan, baik menurut norm. Jadi bukan yang menentukan adalah undang-undang atau sikap itu dibangun ya lahir dari sendiri maupun perusahaan. Maka perusahaan dengan karyawan adalah mitra kerja membangun kebersamaan, namanya bisnis adalah intinya mencari kehidupan, dari kehidupan ada bisnis di situ. Seperti kita misalnya industri pendidikan, kampus kita memberikan satu service education service. Bagaimana memberikan pelajaran, memberikan pelayanan, transportasi, komunikasi, penerangan, kenyamanan. Mahasiswa kewajiban adalah membangun kekuatan dengan ekonomi, membayar kewajiban-kewajibannya. Bagaimana untuk operasional, the salary lecturer, membangun gaji dosen, operational staff, operational office, kemudian operational public service. Bagaimana membangun kebersamaan ini? Jadi itu juga saling mendukung. The collective, corporation, the company. Jadi kerjasama ini dibangun terus. Apa intinya? Industri kita adalah menciptakan sumber daya manusia, human resources development. Lahir di situ orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bermoral.
Jadi attitude-nya tinggi, membangun industri. Apa industrinya? Ada industri sumber daya manusia. Itulah kampus. Ini salah satu contoh ya. Kemudian apalagi menghindari citra jelek, ya, tidak jujur dan licik, tidak merugikan mitra. Jadi membangun citra tidak semudah apa yang kita sampaikan. Karena membangun jembatan, membangun fisik mudah. Tapi membangun moral itu rumit. Karena merubah perilaku perlu waktu yang panjang dan tidak kelihatan hasilnya. Tidak cepat. Tetapi membangun fisik, membangun jembatan perlu dibutuhkan hanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Langsung kelihatan. Maka yang membangun itu langsung dipuji orang. Tapi seorang guru, seorang dosen memanage orang education construction, the planning construction, membangun development ini susah. Karena apa? Dibutuhkan waktu yang panjang, dibutuhkan the planning long time. Itu yang perlu disadari bahwa tidak semua pekerjaan itu mudah. Tapi kalau dituntun dengan bagus, ada suatu planning yang bagus, tahap demi tahap pasti akan mencapai suatu tujuan yang baik. Kemudian tentu hasilnya semua itu akan pasti kita bicara soal the quality. Bicara soal quality atau ada namanya standard. Apa itu standard? Standard international standard, the national standard, the industry standard lokal. Jadi kita tiga ini yang mana yang mau dicapai. Jadi kita itu akan mencapai satu industri good quality, akan dibangun tidak tergantung pada planning saja, tetapi tergantung pada pekerjanya. Ingat, pekerjanya. Jadi ini yang perlu diberitahu bahwa terakhir kita menciptakan adalah quality ke quantity. Perlu kita jumlah yang banyak, perlu jumlah yang besar, tapi jumlah yang besar tidaklah menentukan soal quality. Terakhir adalah menciptakan satu persaingan yang sehat. The competition normal, the competition. Jadi ini intinya. Sekira demikian perkuliahan kita yang perdana ini hari ini kalau tidak salah Senin 15 Februari. Anda sekalian, saya minta Anda juga membuat review dari mata kuliah ini. Video cukup 3 menit. Anda apa yang saya sampaikan, dan intinya adalah apa tujuan mempelajari etika bisnis. 3 menit. Di awalnya memperkenalkan diri, kemudian lebih dari 3 menit boleh. Saya kira sekian. Ya, ada yang kurang jelas mau bertanya nanti boleh melalui WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.